peserta didik baru kelas 10. Kita akan mempelajari mengenai sejarah. Apa itu sejarah, metode sejarah, dasar-dasar ilmu sejarah itu apa? Kita akan mempelajari itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membuka surat cinta dari Ibu Guru dulu. Apa ya isinya? Kita buka yuk. Ini tentu saja pesan-pesan untuk memperbesar karakter kalian. Nah, yang pertama, jangan lupa berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Yang kedua, gunakan waktu dengan baik untuk belajar. Meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu, kalian akan selalu berlatih dalam IT, teknologi yang semakin terdepan, dan kalian adalah generasi emas. Kemudian, bermain dan belajar di rumah bersama ayah dan bunda serta wali murid, atau kalian yang berada di pondok pesantren, tentu saja harus memanfaatkan waktu secara maksimal dalam mengalokasikan waktu itu untuk berguna dalam tujuan pendidikan kalian. Yang berikutnya, yang paling penting adalah makan buah dan sayur. Kurangi makan makanan instan dan cukup vitamin, serta rajin berolahraga secara rutin. Kemudian rapikan sendiri pekerjaan kalian atau keseharian kalian agar tidak merepotkan orang tua, wali murid, atau teman-teman kalian yang di pondok pesantren. Itu saja isi dari surat cinta Bu Guru, yakni kita akan belajar mengenai PowerPoint yang ada di dalam suatu pembelajaran sejarah nanti. Dalam PowerPoint itu Ibu akan menjelaskan secara runtut apa itu sejarah. Nah, kemudian tugasnya juga ada untuk menemani kalian di rumah tentunya. Itu saja, kita akan melihat PowerPoint yang akan Ibu sajikan. Metode sejarah. Pertemuan pertama, what is history? Arti sejarah. Yang pertama, subjektif, yakni sejarah sebagai kisah. Yang kedua, objektif, sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa Melek hanya sekali terjadi, tidak dapat diulang. Unik, tidak terjadi di tempat lain. Terjadi begitu saja, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas seseorang. Kisah dapat diulang di tempat lain, dapat diulang di waktu lain, dipengaruhi oleh subjektivitas pengkisah. Penyusunan kisah memerlukan sumber-sumber sejarah, kemudian ilmu bantu, imajinasi, teknik. Pengertian kronologis, diakronis, dan sinkronis. Kronologis, pengetahuan tentang ruang dan waktu dengan menekankan perlunya seluruh kejadian berdasarkan urutan waktu, peristiwa, dan kejadian. Contoh kronologi peristiwa Rengas Dengklok sampai pembacaan teks proklamasi. Diakronis adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran masa lalu. Contoh memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan menarik mundur belakang sejak awal Indonesia dijajah Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Pengertian sinkronis adalah cara berpikir dalam mempelajari struktur suatu peristiwa pada sejarah. Contoh pembacaan teks proklamasi. Jenis-jenis sumber sejarah: sumber lisan, sumber tertulis, sumber kebendaan, sumber elektronik. Sumber lisan yakni tradisi lisan, sejarah lisan, yang diartikan tradisi lisan
adalah kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut secara horizontal dalam satu generasi, secara vertikal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah lisan. Kisah yang disampaikan oleh pelaku peristiwa, kisah yang disampaikan oleh saksi peristiwa secara lisan pasti disampaikan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Sumber tertulis, tercetak, misalnya buku, majalah, koran. Non cetak, surat berharga piagam. Artefak, benda-benda sisa peristiwa seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat upacara, senjata, dan lain sebagainya. Klasifikasi sumber. Sumber primer, sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang dihasilkan oleh pelaku atau saksi yang melihat dari mata kepalanya sendiri dengan alat lain yang hadir dalam suatu peristiwa, dihasilkan oleh orang sejaman dan menjamin originalitas karya. Sumber primer secara fisik tidak harus asli. Yang harus asli adalah informasinya. Sumber asli adalah sumber yang tidak pernah berubah. Sumber sekunder, sumber yang dihasilkan oleh orang yang bukan pelaku atau saksi, atau dengan kata lain pengkisah, hanya tahu peristiwa itu dari pelaku atau saksi. Tujuan penggunaan sumber sekunder: mencari latar belakang, mencari teori, mencari interpretasi, mencari kutipan sumber primer, mencari sumber pustaka. Fakta dan fakta sejarah. Fakta itu adalah pengamatan langsung, kebenaran bersifat pasti. Sedangkan fakta sejarah, studi kritis atas sumber-sumber kebenaran bersifat. Proses penentuan fakta sejarah: kumpulan sumber sebanyak-banyaknya, lakukan pengujian terhadap sumber, pahami informasi yang termuat di dalamnya, pilah informasi yang saling mendukung, terapkan prinsip kolaborasi. Fakta sejarah: pernyataan sejarawan yang merupakan kesimpulan dari studi kritis atau sumber-sumber sejarah. Fakta sejarah bukan kenyataan atau realita, tetapi sesuatu yang dipikirkan oleh seorang sejarawan. Macam-macam subjektivitas: pribadi, kelompok, bangsa. Pribadi, latar belakang pendidikan, latar belakang daerah dan budaya. Objektivitas: dalam sejarah tidak pernah ada objektivitas. Metode sejarah hanya menekan subjektivitas. Objektivitas dalam sejarah adalah intersubjektif. Tentukan topik penelitian. Pilih topik sesuai. Terapkan prinsip 4W1H. Lakukan eksplorasi sumber. Susunlah time schedule. Ikuti tahapan penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah: heuristik, kritik, interpretasi, penulisan, heuristik: mencari dan menemukan sumber sejarah.
perpustakaan, lembaga arsip, museum, lapangan. Buku-buku, sumber sekunder, teori, unsur primer, bahan referensi, surat kabar, ada berita, ada opini, ada pengumuman, kritik ekstern, pengujian sumber sejarah untuk memperoleh otentisitas. Kritik intern, pengujian sumber sejarah. Kritik ekstern, carilah tanggal yang tertera atau tanggal yang diperkirakan. Sesuaikan segala sesuatu yang tampak dengan tanggal yang tertera diperkirakan. Kritik intern, pahami informasi yang termuat dalam sumber. Pahami informasi yang termuat dalam sumber dibandingkan informasi yang termuat dalam sumber lain. Kritik adalah sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas. Interpretasi, tentukan fakta sejarah, tentukan saling hubungan antar fakta, kembangkan imajinasi secara logis. Historical mindedness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.